Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, penuh barokah dalam lindungan Allah, dan juga dalam keadaan yang selalu berbahagia ya. Senang sekali hari ini insya Allah saya Sekar Pangesti akan menemani pemirsa selama 60 menit ke depan dalam BIM berbagi ilmu dan manfaat. Kota Solo, kota batik, kota budaya, dan juga salah satu kota Bengawan gitu ya. Dan kota Solo ini memiliki banyak sekali destinasi wisata dan juga memiliki wilayah-wilayah yang berkesan yang bisa pemirsa kunjungi. Salah satunya yaitu di daerah Kemelayan. Nah, sesuai topik kita hari ini, bagaimana pengembangan Kelurahan Kemelayan ini sebagai kampung wisata berbasis makna. Nah, kita akan membahas ini nanti bersama narasumber kita. Namun sebelum itu, jika pemirsa memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi kami di line telepon 02716793000. Jika dapat melalui via WhatsApp maupun SMS di bawah ini 081125553.000. Sudah hadir dua narasumber kita. Mari kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu semua terima kasih ya sudah hadir di MTA TV hari ini untuk berbagi informasi dan juga ilmunya untuk kami semua Ibu ya. Baik, dan kita akan berkenalan ya Ibu ya kepada pemirsa juga. Untuk yang di sebelah saya yang sudah berjilbab merah ini begitu ya. Ini ada Ibu Dumasari begitu ya. Ibu Dumasari Ganti Nasution sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kemelayan Kecamatan Serengan Kota Surakarta periode 2021-2024. Wah, baik. Sebentar lagi sudah habis. Ya, tidak masalah. Ibu sehat ya kabarnya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Merah-merah ini tandanya semangat juga Ibu ya? Betul. Semangat yang membara. Sudah siang hari ini Ibu ya? Baik. Cerah. Dan Ibu Dumasari tidak sendiri ya, ditemani oleh rekannya juga, sahabat mungkin ya. Iya. Ini ada Ibu Diah Widi Astuti STMSC selaku dosen prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ibu Diah apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Sekar. Baik. Ya, senang sekali ya bisa ketemu. Alhamdulillah. Iya. Baik, dan kita akan membahas begitu ya tentang daerah di Kemelayan ini ya. Ternyata itu merupakan kampung wisata dan ini akan dibahas tentang bagaimana ini berbasis makna seperti itu ya. Iya. Ya, baik, mungkin untuk pertanyaan pertama kita akan ke Ibu Dumasari terlebih dahulu ya. Baik. Sebenarnya mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa ini tentang bagaimana dan apa itu Kampung Kemelayan itu sendiri. Kampung Kemelayan. Kampung Kemelayan dengan Kelurahan Kemelayan berbeda loh. Oke, baik. Kalau Kampung Kemelayan itu ada di RW 2. Baik. Tapi kalau Kelurahan Kemelayan itu adalah kumpulan kampung-kampung yang ada di sekitar Kampung Kemelayan. Baik. Ada Darboyudan, ada Singosaren, ada banyak. Iya. Gitu. Terus di Kampung Kemelayan itu saya sebenarnya adalah pendatang ya Bu ya. Iya. Karena saya bukan orang Kemelayan asli. Saya itu dari Sumatera, Medan. Jadi ketika saya masuk ke Kemelayan itu sebenarnya ada apa dengan kampung ini? Karena waktu saya tinggal di Jogja, Kampung Kemelayan nggak ada di sana. Tapi kalau Kauman ada, ya kan? Tapi Kampung Kemelayan tidak ada. Yang namanya Kemelayan nggak ada. Dengan berjalannya waktu, saya mulai paham. Oh, di kampung ini ternyata adalah basis atau tempat maestro-maestro atau apa ya? Abdi dalamnya keraton, yaitu seperti Pak Ngaliman, yang menciptakan tari, yang menciptakan gamelan, yang menciptakan nada-nada kayak Mbah Mloyo. Kemudian itu dibawa dipentaskan ke keraton. Jadi memang benar Kampung Kemelayan itu adalah khusus untuk seni. Seni ya. Ya, seni budaya yang diciptakan di sana kemudian ditampilkan ke keraton gitu.
berkumpulnya para seniman-seniman juga di situ Ibu ya? Iya, seperti Pak S. Ngaliman, Maloyo Widodo, terus ada lagi pembuat gamelannya, ada juga seperti Hadi Purwoko itu adalah penjual gamelannya juga ada di sana. Baik. Jadi benar-benar sebuah kampung seni. Kampung seni. Begitu juga dengan masyarakatnya, dan itu terpancar sekali dengan masyarakat di situ. Baik. Dulu waktu saya datang ada itu yang namanya marem, kelompok isinya adalah orang tua yang nabuh gamelan. Saya sering menikmati itu setiap 2 kali seminggu kalau nggak salah, dan mereka berkarya itu. Jadi hanya saja mulai generasi itu sudah tidak aktif, sepertinya agak menurun. Anak muda sekarang sudah mulai seperti melupakan gitu. Baik. Nah, ini sungguh menyedihkan sebenarnya. Jadi kita berusaha untuk membangkitkan itu kembali, apalagi sekarang ternyata Kelurahan Kemlayan ya sudah mendapatkan SK sebagai kampung wisata, walaupun di SK baru perintis ya Bu. Nah, itu kita mau menggali. Lah, saya dari LPMK itu kami berusaha untuk menggali kembali, tapi tidak mungkin kami sendirian, tidak mungkin, pasti akan ada bantuan yang lain. Kebetulan kami bersama UMS. Budiah ini ternyata juga sudah pernah membuat kampung permata di Jaingan. Dengan berkenalan dengan beliau itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi kami. Terus kita bermitra untuk pengembangan Kemlayan menjadi kampung berbasis makna. Berbasis makna. Baik, ini berarti Kelurahan Kemlayan ini sebagai kampung wisata seperti itu ya Ibu sekarang. Ya? Sudah ada SK-nya, sudah ada resmi. SK-nya. Baik, terima kasih Bu Dumasari. Kita ke Ibu Diah ya. Baik Ibu Diah. Dan sebenarnya apa yang melatar belakangi UMS ini untuk bekerja sama juga untuk mengembangkan Kelurahan Kemlayan ini sebagai kampung wisata berbasis makna itu sendiri? Iya Mbak, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan banyak oleh Bu Duma ya. Iya. Jadi memang secara teori itu suatu kota itu memang selalu harus berubah. Kalau enggak mereka akan ditinggalkan, kan begitu ya. Cuma pada prakteknya, implementasinya itu seringkali ada kepentingan-kepentingan yang kemudian terpinggirkan. Jadi ketika kita itu mengembangkan sesuatu, maka kepentingan yang lain itu terpinggirkan. Dalam hal ini ketika di kota misalnya contohnya di Kemlayan itu, karena letaknya strategis kan sekarang, maka yang berkembang di situ yang banyak dikembangkan atau dibangun adalah kawasan-kawasan komersialnya. Jadi lebih kepada trading center, kemudian pengembangan komersial lah, yang perdagangan begitu ya, yang menguntungkan. Sementara penduduk asli sendiri yang punya karakteristik sangat istimewa sebetulnya, begitu ya, itu kemudian tergusur. Begitu. Jadi kalau menurut data itu, kalau Bu Duma ini kebetulan beliau itu memang pendatang, tapi bukan pendatang yang ini ya, dia pendatang memang karena menikah dengan orang Kemlayan gitu. Jadi kemudian pendatang yang legal gitu ya. Tetapi kan ada yang memang datang hanya bukan akarnya tidak ada di situ, tapi kemudian datang memang karena kawasan itu strategis begitu. Lah yang menjadi hal yang menyedihkan yang perlu disoroti adalah berdasarkan data PPS ya, jadi perkembangannya itu penduduk asli justru bukan lagi menjadi perhatian di Kemlayan, dan berdasarkan data PPS itu 60% itu masuk ke kategori miskin, Mbak. Begitu. Jadi kuenya itu nggak merata begitu loh maksudnya. Lah padahal kan dari segi jati diri kan mereka itu kuat sekali sebetulnya, karena memang dari awal itu merupakan kampung yang ditujukan untuk para abdi dalam yang menciptakan seni untuk keraton, dan begitulah tujuannya ini adalah untuk mengembalikan, menggaungkan kembali. Jadi
kita berharap baik dari UMS maupun LPMK itu berharap supaya nanti kalau ini misalnya berhasil nih ya gitu ya, itu kue itu bisa rata. Bukan hanya untuk perdagangan tapi untuk masyarakat di situ juga. Begitu. Prinsipnya seperti itu. Prinsipnya seperti itu. Iya, betul. Baik, Ibu Diah. Dan kemudian ini salah satu yang menjadikan alasan untuk memilih Kampung Kemlayan, Kelurahan Kemlayan ini untuk didampingi gitu ya, untuk dikembangkan sebagai sebuah kampung wisata yang tadi berbasis makna itu. Iya. Jadi sebetulnya sebelum ini kebetulan memang seperti yang tadi disebutkan tim ya, nggak mungkin saya bekerja sendiri ya. Jadi tim kami itu juga sempat menjadi bagian dari pengembangan Kampung Permata Jayengan. Kemudian saya sendiri juga pernah mengembangkan satu kawasan di Sukoharjo gitu. Jadi memang saat ini memang yang menarik untuk dikembangkan itu adalah kampung based development ya. Jadi berbasis pada memang masyarakat di situ akarnya seperti apa. Karena kegiatan-kegiatan atau kepentingan-kepentingan yang masuk itu kan sifatnya kan akan selalu berubah-ubah, sementara ada karakter yang memang harus kita tetap jaga gitu. Lah itu yang kita memang kemudian menjadi cikal bakal dari kampung-kampung yang kemudian akan dikembangkan. Begitu, Mbak. Baik, Bu Diah. Kemudian apa yang membedakan Kampung Kemlayan ini sebelum didampingi oleh arsitektur UMS dan setelah didampingi itu sendiri? Waduh, kalau yang membedakan ya. Pasti banyak sekali. Intinya adalah sebetulnya Kemlayan sendiri itu dari dulunya itu sudah punya giroh ya, Mbak. Kayak semangat gitu. Kita harus bangkit nih gitu. Sebetulnya saya itu hanya provokator, Mbak. Kita itu hanya provokator aja, bahwa kita memberikan arah. Oke, kalau Anda pingin bangkit dari mana nih, sisi mana gitu. Bangkitnya kita mau ngembangin yang kita punya, karakteristiknya apa, maka kita petakan karakternya itu seperti apa sih sebetulnya gitu. Jadi kami di sini mungkin lebih cenderung pada membantu memberikan arah ya. Jadi untuk pengembangan semacam master plan begitu. Pengembangan untuk 5-10 tahun ke depan tuh kita harus ngapain? Apa yang perlu kita kerjakan, langkah step-stepnya apa begitu. Jadi cita-citanya nanti tercapai gitulah intinya. Luar biasa ini ya, Bu Diah. Mudah-mudahan nanti tidak hanya di Kelurahan Kemlayan saja. Amin. Di seluruh Indonesia pasti banyak sekali nih potensi dari kelurahan-kelurahan manapun yang dijadikan sebagai kampung wisata maupun lokasi yang bermakna gitu ya. Iya, baik, kita kembali ke Bu Diah. Ya. Mungkin bisa disampaikan juga ini apa yang dimaksud dengan wisata budaya berbasis makna itu sendiri. Buduma atau Budiah nih? Budumai. Oh, Budumai. Apa tadi, Pak? Maaf. Iya, bisa dijelaskan apa yang dimaksud ini dengan wisata budaya berbasis makna, Bu Dumai? Oh, berbasis makna. Makna itu ya makna inti ya, makna dari kampung itu ya. Kita itu ingin mengembangkan kampung kita itu. Misalnya ada orang datang, turis datang ke sana, ke kampung kita untuk menikmati apa yang kita punya. Tidak hanya, kalau sekarang sih di Kampung Kemlayan tinggal kenangan semua ya. Betul. Hanya kenangan di sana. Hanya kenangan. Yang namanya rumah Pak Mulyo Jidodo itu udah hancur. Tinggal tanah kosong sebenarnya. Jadi kita mengenang kembali ke masa lalu, bahwa di sini adalah kediaman maestro Pak Ngaliman, misalnya kediaman maestro Pak Gesang, misalnya, dan lain-lain. Kita mengambil makna mereka ya, Bu ya. Apa yang mereka lakukan di dahulu kala itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang membuat Indonesia terkenal. Seperti Pak Gesang itu sampai ke Jepang kalau nggak salah. Terus Pak Ngaliman itu sampai ke luar negeri juga. Dia juga punya bukunya, dan itu yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan juga. Ya. Nah, itu kita kembalikan, memaknai semuanya itu. Kita kembali ke mengenang mereka. Intinya gitu. Sambil menikmati karya-karya mereka. Misalnya kalau ada orang datang, kita suguhi tarian mereka. Seperti itu. Kita mengenang musik-musik mereka yang
buat seperti itu. Baik Bu Dumai. Beralih ke bisa ditambahin sedikit ya. Baik. Jadi salah satu hal yang menjadi kendala ketika kita mau mengembangkan satu wisata begitu ya, itu adalah tempatnya itu sudah tidak ada lagi kadang. Kan begitu ya. Karena sudah sekian generasi mereka tinggal di situ, sudah banyak yang karena secara ekonomi kemudian mengalami degradasi, maka kemudian banyak lokasi yang sudah beralih fungsi atau berpindah kepemilikan. Lah kemudian gimana dong cara kita gitu? Kita mau menjual, yang kita jual apa? Lah maka kemudian yang kami kembangkan bersama dengan LPMK di sini adalah what is the story behind the site gitu. Jadi story-nya yang kita kembangkan. Contoh misalnya MTA, ya kan? MTA itu kan sebelum di Mangkunegaran kan di Kemlayan tuh. Itu bisa misalnya nih ya, suatu saat wah ada wisata religi nih gitu ya. Kemudian kita akan napak tilas sudah nggak ada tempatnya kan? Karena sudah berpindah jadi lahan biasa, jadi bangunan biasa. Tapi di situ kita akan mendapatkan satu narasi bahwa MTA dibangun tahun sekian nih gitu. Kemudian setelah dibangun tahun sekian, di sini dulu awal mula kajian misalnya. Dari awal yang misalnya dari 10 orang, 100 orang berkembang sampai sekarang mungkin jutaan orang begitu. Lah di situ meaningnya itu di situ. Kemudian ada lagi misalnya kisah-kisah heroik tentang perjuangan. Itu juga bisa karena tempatnya kan ada. Jadi situsnya itu sebetulnya tidak lagi berwujud, tapi tempatnya kan masih tetap ada. Narasinya yang kita kembangkan. Begitu intinya meaning itu sebetulnya, makna. Meskipun tempatnya sudah berbeda, sudah tidak ada sama sekali. Maknanya itu ya, story. Maknanya yang kita gali, betul, the story behind. Yes, oke, baik. Terima kasih banyak Bu Diah ya. Kita kembali lagi ke Bu Dumai, aduh, luar biasa sekali. Dan beralih ke LPMK, mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu nanti ya. Kita akan jeda di sesi kedua, kita break sejenak. Dan pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di BIM berbagi ilmu dan manfaat setelah informasi-informasi berikut ini. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih banyak ya masih bersama kami di BIM berbagi ilmu dan manfaat, tentunya dengan tema pengembangan Kelurahan Kemlayan sebagai kampung wisata berbasis makna. Masih juga bersama narasumber kami ada Ibu Diah Widi Astuti STMSC selaku dosen prodi arsitektur Fakultas Teknik UMS, dan juga ada Ibu Dumasari Gantina Sution sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kemlayan Kota Surakarta periode 2021-2024. Dan kami masih membuka bagi pemirsa yang ingin bertanya maupun nanti bisa tanya-tanya dengan narasumber kami. Anda dapat menghubungi di layar telepon 02716793.000, juga dapat melalui via WhatsApp maupun SMS 08112553.000. Baik, Bu Diah dan Bu Dumai, kita lanjutkan kembali perbincangan kita setelah break tadi. Kita kembali ke Bu Dumai terlebih dahulu ya Bu Diah ya. Baik. Beralih ke LPMK, mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa itu LPMK dan apa yang selama ini menjadi tugas dan wewenangnya di tingkat kelurahan. Silahkan Bu Dumai. LPMK itu adalah sebuah lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan. LPMK ini adalah sebuah lembaga atau wadah yang terbentuk dari prakarsa masyarakat di suatu kelurahan. Kemudian pembentukannya difasilitasi pemerintah berdasarkan musyawarah mufakat. Dan LPMK sendiri adalah sebagai mitra lurah atau kelurahan setempat yang nanti menampung aspirasi masyarakat, juga mewujudkan masyarakat dalam pembangunan gitu. LPMK sendiri terbentuk dari tadi berbasis berdasarkan musyawarah dan mufakat. Kita mulai dari RT, setiap RT itu harus mengajukan paling tidak 3 kandidat. Itu musyawarah mufakat. Siapakah 3 kandidat ini? Kemudian kita bawa lagi nanti ke RW. Karena setiap RT nanti sudah membawa calon 3,
Nah, kita juga di sana musyawarah mufakat menunjuk 3 kandidat untuk dibawa ke kelurahan. Nah, di Kemlayan itu ada 6 kelurahan. Berarti setiap RW membawa 3 kandidatnya. Nanti di situ baru kita godok siapa pemilihan ketua, pemilihan dan sebagainya. Nah, kalau kegiatan LPMK, program LPMK yaitu tadi membantu kelurahan dalam hal pembangunan. Kami ada beberapa seksi atau bidang. Misalnya kalau bidang keagamaan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terus bidang kesehatan dan kesejahteraan, bidang perekonomian dan koperasi, bidang kesenian dan budaya. Nah, ini yang kita bahas yang di bidang ini. Kemudian ada lagi bidang keamanan dan ketertiban, bidang informasi dan komunikasi, bidang pendidikan pemuda dan olahraga. Jadi di LPMK itu semua lembaga yang ada di kelurahan itu seperti KTI, PKK dan lain mewujud ke LPMK. Mereka punya program, nanti LPMK yang memilih program yang akan diajukan. Begitu. Lengkap sekali nih Bu Diah ya. Ya baik, berarti Bu Dumai maksud kami ya. Baik, dan ini LPMK ini sebagai wadah untuk menampung aspirasi begitu ya. Sebagai mitra lurah juga tadi ya, khususnya untuk mewujudkan masyarakat dalam pembangunan seperti itu. Dan Bu Dumai, sebagaimana awal mulanya sehingga LPMK ini bisa bermitra juga dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta dan menyusun program pengembangan Kampung Kemlayan. Wah, ini luar biasa. Kami menemukan Bu Diah itu luar biasa sebenarnya. Diamond ya berarti Bu Diah. Iya, di luar pemikiran. Kami itu kan terbentuk tahun 2021. Tahun itu tahun COVID toh. Tahun COVID, tahun tidak bisa berkarya, tidak bisa apa-apa. Dari LPMK sebelumnya ada satu program yang belum terlaksana, namanya Serasehan Bedah Budaya Kampung. Kami merapatkan, ini maksudnya apa? Ini berarti masuk ke bidang kesenian dan budaya. Terus kita merapat, akhirnya kita menentukan hari, tanggal, tempat, dan pembicara. Yang belum bisa ditentukan adalah moderator waktu itu. Dari mana moderatornya? Ini bukan acara main-main. Waktu itu kalau nggak salah narasumbernya Pak Heri. Sejarawan kan? Sejarawan juga. Dia kan berarti orangnya enggak main-main juga. Karena kita memang pengen membangun Kemlayan itu. Karena dulu belum ada yang membedah Kampung Kemlayan, belum ada, sepertinya senyap. Kemudian adalah salah satu anggota kita yang namanya waktu itu adalah Pak Sidki memberikan arahan. Saya punya loh moderator yang gratisan, dosen lagi, UMS lagi gitu. Oke, kita mau. Nah, begitulah perkenalan kami dengan beliau. Setelah wah, Bu Diah hebat ini. Kita senang banget. Kemudian kita akhirnya punya rencana ke depan. Jangan dong Serasehan Budaya Bedah Kampung ini kayak gini aja. Masa selesai bar. Padahal kampung kita luar biasa. Setelah Pak Heri menjelaskan dan lain-lain, seperti saya yang bukan orang Kemlayan asli, hanya terbengong. Ya, ternyata kampung ini luar biasa. Akhirnya dengan Bu Diah kami bekerja sama, merintis dari awal, dari mulai kecil kita diajari, dipahamkan bagaimana caranya pengembangan kampung. Begitu. Insya Allah, baik. Dan Bu Diah, ini betapa Bu Dumai ini sangat kagum gitu ya. Oleh Bu Diah. Kenyataannya Baik, kita ke Bu Diah kembali ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu Diah, bagaimana sih tahapan-tahapan gitu yang dilaksanakan dalam program pengembangan Kampung Kemlayan ini, dan siapa saja nih pihak yang terlibat, mungkin dapat disampaikan.
Jadi menyambung dari Bu Duma tadi ya, memang betul sekali bahwa saya itu juga baru tune in di Kemlayan itu tahun 2021 pada saat Sarasehan itu. Setelah Sarasehan itu kan membuka mata banyak pihak ya, dan kemudian seperti yang Bu Duma sudah menyampaikan itu eman-eman gitu, sayang kalau kita cuma berhenti sampai sekian nih. Maka mumpung masih semangat, kita langsung kemudian what next gitu, apa rencana kita lanjutannya. Ketika kita sudah menyadari bahwa kita punya potensi, kan kita mesti pengen mengembangkan kan, otomatis lah dikembangkan yang seperti apa nih gitu. Itu kan masih bingung karena kan belum mau diapain nih, mau dijual bangunan sudah pada hilang, mau ngajak turis jalan-jalan ke sini kita nggak pede karena masih banyak yang area yang mungkin perlu diperbaiki begitu ya. Jadi kita kita cari kelebihan kita di mana. Maka kemudian pihak LPMK bermitra dengan OMS, kami adakan dulu semacam penelitian untuk melihat karakteristiknya itu apa di Kemlayan. Karakteristik itu berarti kita memetakan, kita jalan dari gang ke gang begitu. Saya juga banyak dibantu oleh tim mahasiswa begitu ya. Tim mahasiswa, kemudian rekan-rekan dari OMS juga, kita jalan dari gang ke gang, kita petakan, kita buat peta satu persatu. Ini dulu tempatnya apa? Cuma MTA misalnya itu ya, itu titiknya di mana. Kemudian tempat nari dulu di mana gitu, kita titiki satu persatu. Setelah peta itu jadi, kemudian kita adakan semacam diskusi dengan warga. Artinya begini, saya itu termasuk golongan yang percaya bahwa kalau tidak warga secara umum tidak terlibat, itu tidak akan berhasil. Baik. Artinya nanti tatarannya ya program LPMK saja selesai begitu. Karena itu kami kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat, nih hasilnya ternyata kayak gini nih, ini mau diapain? Oh ternyata kita banyak ya begitu. Di peta-peta itu ada titik-titiknya. Terus kemudian setelah kita menghasilkan peta, kita kalau sudah kayak gini, kita apakan nih, karakter kita itu mau kita kembangkan ke arah yang mana nih gitu. Maka muncullah strategi. Jadi pertama memang peta dulu, kemudian strategi. Nah setelah strategi itu muncul, itu strategi itu kan masih teori ya, masih sebatas itu. Maka kemudian itu tahun 2001-2002 ya kita menyusun pemetaan dan strategi itu pemetaan karakteristik dan strategi. 2003 ini kita langkah ke action plan. Jadi kalau menurut saya Kemlayan tuh agak ngebut gitu. Karena di daerah mungkin karena waktu itu COVID jadi nggak banyak sibuk juga kita kan. Jadi kita malah jadi cepat gitu jalannya. Untuk daerah lain itu kawasan contoh ya misalnya Laweyan itu mungkin butuh waktu 10 tahun barangkali untuk mensosialisasikan dan seterusnya. Butuh waktu lama lah untuk berkembang. Jayengan itu butuh waktu yang Jayengan itu kalau nggak salah mulai tahun 2014-an lah. Sampai sekarang kan udah 10 tahun kan begitu ya. Lah Kemlayan ini kan cuma 2 tahun ya. Kita sudah mulai berani action plan. Action plan itu kita mulai bikin sekarang yang mau kita jual apa? Karena kita sudah tidak punya apa-apa, makanya dipilihlah konsep berbasis makna itu tadi. Jadi maknanya yang kita tonjolkan. Lah dari situ kemudian kita bisa bikin paket wisata, bisa bikin rute wisata, lah seperti itu. Terus lebih ke detail lagi, souvenirnya bagaimana, kegiatannya nanti bagaimana, kulinernya seperti apa, itu. Jadi action betul begitu. Jadi itu tahapannya memang. Jadi cukup cepat sih kalau menurut saya dari beberapa pengalaman saya ya. Untuk Kemlayan itu cukup. Mungkin juga karena ketua LPMK-nya semangat. Semangat mengejar-ngejar. Harus gitu ya. Jadi kita juga terpacu. Dan masyarakat pastinya sangat antusias sekali ya dengan hal ini begitu ya. Iya, jadi kalau keterlibatan itu jelas kemitraan ya, kami kemitraan. Jadi ada dari OMS, kemudian dari LPMK selaku mitra, kami bermitra, kemudian juga pihak kelurahan otomatis mesti akan terlibat, kemudian masyarakat, ketua RT, ketua RW, masyarakat umum yang memang tertarik dengan bidang itu, boleh semuanya kita undang. Dan ini Bu ya,
kalau saya lihat di sosial media kemarin juga sempat lihat gitu ya tentang kemelayan terlebih dahulu gitu ya. Banyak sekali vlogger gitu ya mengulas tentang kemelayan begitu. Ini kan berarti sudah menunjukkan bahwa kemelayan ini memang berbasis maknanya itu tadi gitu ya, sehingga banyak sekali orang yang datang untuk mengetahui sejarah dari kemelayan itu sendiri, apa keunikan dari kemelayan itu sendiri, dan dijadikan sebuah kampung wisata berbasis makna itu tadi. Luar biasa sekali ya, mudah-mudahan semakin maju ini kemelayan dan menginspirasi kelurahan-kelurahan yang lain pun atau kampung-kampung yang lain pun untuk dijadikan sebuah kampung wisata yang bermakna itu tadi ya. Baik. Dan kita ke Bu Dumai kembali nih ya. Bagaimana itu tanggapan warga Kemelayan? Mendukung pastinya? Ya pasti mendukung. Mendukung sekali. Karena ketika kita minta mereka untuk menambahkan cerita atau histori, kan yang tahu pasti orang yang tinggal benar-benar tinggal di Kemelayan. Saya setuju. Mereka semangat sekali. Bahkan ada yang rela rumahnya dipakai ya Bu ya. Seperti Projo Lukitan, itu ada rumah tertua mungkin di Kemelayan yang masih asri, yang masih bagus. Beliau welcome sekali untuk menceritakan, untuk menjadi rumahnya menjadi apa ya, seperti contoh ya, atau dipakai untuk serasehan dan lain-lain. Kemudian ini sangat berguna sekali untuk masyarakat. Seandainya nanti kampung ini bisa gitu ya, maksudnya sudah bisa menjual, otomatis warga itu akan mendapatkan keuntungan lebih. Ada yang bisa tadi membuat souvenir, mungkin dia bisa membuat souvenir tentang Kemelayan, mungkin dia bisa membuat apa itu namanya kuliner lah. Itu kuliner di Kemelayan itu luar biasa loh Bu. Ada satu makanan yang khas sekali, setiap ada kegiatan kita membuatnya, itu jadah pisang. Jadah pisang? Iya, karena di Kemelayan itu ternyata ada kampung jadahan. Gitu. Dan itu di situ berbagai macam jadah ada. Tapi yang unik kemarin kita buat adalah jadah pisang. Kemudian ada lagi makanan masakan yang aneh tapi sebenarnya biasa, itu lodeh Inggris. Lodeh Inggris? Lodeh kan biasa ya, tapi ada nama-nama Inggrisnya. Nah, ternyata dulu orang-orang Londo sing makan, katanya gitu. Nah, itu ada. Nah, itu kita kembangkan nanti. Kemudian sekarang di Kemelayan juga sudah ada street food. Iya, street food. Malam. Saya kira ramai banget sejak Gatsu dibangun. Nah, masyarakat Kemelayan juga ingin menikmati ya pembangunan itu, enggak cuman menonton dan melihat. Kemudian kami bekerja sama dengan Solo Isolo, dapatlah street food. Nanti bisa menjadi wisata malam juga. Kita bisa pakai. Kemudian ada juga mural-mural. Mural-mural itu tematik. Ada menceritakan tentang tari-tarian, ada menceritakan tentang orang yang lagi gamelan gitu. Tokoh-tokoh juga ada nggak sih Bu? Tokoh-tokoh seniman gitu ya juga? Ada Pak Gesangnya, ada Pak Ngalimannya belum digambar karena waktu itu kita bingung mau ditempatkan di sebelah mana. Oh gitu, mencari spot terbaik ya. Kita masih mencari, kan ini masih dalam tahap pembangunan terus. Kita masih mencari butuh dana, butuh support dari pemerintah maupun CSR kalau ada. Berarti ini yang manfaat yang dirasakan juga ya oleh LPMK juga ya termasuknya ya. Iyalah, LPMK hanya merasa bahagia aja. Bahagia karena apa ya? Ternyata program kita itu berguna untuk masyarakat. Apalagi sekarang ini kan sudah ada kampung wisata. Apa yang kita kerjakan dengan mitra kami UMS itu bisa mereka pakai. Tidak harus LPMK yang menjual, tidak. Itu kan makanya tadi aspirasi masyarakat itu kita tampung, kita buat, kita kembalikan lagi ke mereka. Baik. Silahkan dipakai, silahkan dipergunakan. Gitu.
Super sekali ya, Bu Dumai. Baik, kita kembali ke Budiah kembali ya, Bu Dumai. Kemudian untuk kedepannya, apakah sudah ada ini rencana aksi nyata begitu, Budiah, untuk dalam mewujudkan pengembangan Kemelayan sebagai kawasan wisata budaya berbasis makna ini? Iya, yang jelas memang kemarin kita sudah sempat soft launching sebetulnya ya, soft launching. Terkait dengan kalau misalnya kita rute jelajah, kita mengadakan semacam jelajah Kampung Kemelayan itu rutenya mana nih gitu. Maka kami bisa berdasarkan dari hasil pemetaan yang cukup banyak begitu. Kita bisa beda-bedakan loh. Misalnya untuk wisata minat khusus terkait dengan budaya, itu kita mesti rutenya mana nih. Mungkin ada yang tertarik, saya nggak khusus budaya, tapi saya khusus ke bangunan tradisionalnya nih, gitu. Oke, bangunan tradisional wisatanya kemana nih, gitu. Terus kemudian ada lagi yang terkait dengan, karena Kemelayan itu posisinya di situ itu dulu juga menjadi lokasi yang cukup vital dalam perang kemerdekaan, di era perang kemerdekaan. Maka kita juga kalau misalnya untuk orang yang tertarik pada histori terkait dengan kemerdekaan Indonesia, kita harus kemana gitu. Jadi kita menyiapkan rute-rute tersebut, kemudian menyiapkan logo, maskot gitu ya, supaya kita lebih bisa menjual, kemudian juga memperbanyak akses ke media sosial, betul. Karena sekarang itu kan Gen Z ya, Gen Z itu kan semuanya harus lewat. Ada sosial medianya mungkin ya, Bu? Ada sosial medianya cukup banyak sih, tapi saya lupa deh. Meter Kemelayan kalau nggak salah ya. Meter Kemelayan. Meter Kemelayan. Kemarin kita membuat event untuk kita sendiri dulu. Bagaimana rasanya? Kita dulu yang menikmati ya Bu ya. Soft launching jadi untuk beberapa tamu undangan gitu ya. Kita lakukan, ternyata asik juga. Tapi ternyata yang menyenangkan adalah pasca soft launching itu kita juga sudah bekerja sama dengan 2 hotel, Bubu Box dan Amarillo untuk saat ini. Jadi kalau memang ada permintaan terkait dengan mungkin kan ada tamu hotel yang ingin, kita punya waktu luang nih, silahkan itu kita bisa ada tour guide-nya lah. Itu nanti booking atau gimana sih sistemnya, Bu, kalau mau menghadirkan beberapa rombongan gitu ke Kemelayan itu sendiri? Menghubunginya ke itu pengelola kampung wisatanya. Pengelola kampung wisata. Kebetulan saya juga salah satu di dalamnya. Oh, siap. Iya, karena ya bisa dihubungi nanti maunya apa. Ya, itu tadi Bu Dia sudah menjelaskan banyak, ada tour guide yang mana yang mau dikunjungi. Terus kita juga menyiapkan, yaitu tadi wisata malam, juga menyiapkan mau langsung terjun misalnya belajar menari. Oh iya, jadi workshopnya atau kalau ada yang berminat mencoba. Seru banget. Kita pengennya juga ada satu lagi sih, menari sambil memakai baju yang karena pakai tradisional, kostum. Ya? Kan itu enggak gampang juga. Jadi totalitas sekali ya, Bu ya. Pengunjung harus merasakan. Moga-moga terlaksana. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi rencana segera terwujud, semakin jaya, semakin bisa mendatangkan teman-teman dari mungkin luar Jawa juga, luar pulau ini bisa hadir ke Kemelayan juga. Luar negeri bahkan yang banyak itu peminatnya justru. Banyak peminat dari luar negeri. Justru ya. Karena mereka kalau tentang sejarah tradisional itu kan khas gitu kan, mereka sangat tertarik ya. Baik, terima kasih banyak Bu Dia dan Bu Dumai atas perbincangan hari ini. Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih banyak ya telah menyaksikan BIM berbagi ilmu dan manfaat. Saya Sekar Pangesti mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.